Haruto yang mulai dekat dengan Charlotte adik perempuannya sekarang sudah masuk ke babak yang luar biasa berbeda ya teman-teman. Karena sekarang adiknya sudah jadi wibu yang suka nonton anime juga, tapi dari dunia lain nontonnya. Apalagi Haruto yang sudah bisa membuat layanan streaming dengan sihirnya. Memang jago bener nih Haruto teman-teman, mantap ya. Makanya yuk kita tonton pembahasan mengenai Jitsu wa Ore Saikyo Desta episode 2 dan 3 dalam satu video. Enjoy teman-teman. Di suatu sore saat Haruto sedang melamun seperti biasa di kamarnya, Ada berpikir mengenai kegiatan di rumahnya yang terlihat sibuk sekali, terutama ayahnya yang tidak henti-hentinya bekerja. Tetapi tiba-tiba nih teman-teman, ternyata ayahnya yang ingin melenyapkan bandit di daerahnya malah berbalik menjadi mereka yang terkena serangan dadakan dari para musuhnya atau para bandit ini. Haruto yang mulai menghampiri ayahnya dan menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah ada menceritakan bahwa ada penyerangan bandit dalam beberapa waktu kebelakangan. Namun ketika mereka ingin menghabisi para bandit tersebut, ternyata mereka yang jadi mangsanya. Ketika Haruto yang mendengar hal itu pun langsung tidak senang dan mulai marah. Apalagi ketika Flay mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan di depan Haruto dan membuat dia cukup marah dan menyuruh Flay untuk diam. Sembari kembali ke ruangannya, Haruto menggunakan skillnya untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka akibat serangan dari para musuh. Pada malam harinya, bisa terlihat ketika Haruto terbangun dari tidurnya dan keluar ada melihat Flay yang berdiri tegak saja dan terdiam. Tentu Haruto mengingat bahwa dia yang mengisyaratkan dan menyuruh Flay untuk diam. Baru deh, setelahnya Haruto langsung saja mengajak Flay untuk membantunya dalam mencari para bandit yang ternyata terlihat dari pemantauannya ada prajurit juga di antara mereka. Dengan informasi yang sudah dia dapat, Haruto pun langsung pergi terbang menuju tempat para bandit bersama dengan Flay. Tapi tanpa dia sadari nih teman-teman, ternyata ada Charlotte yang melihatnya dari jendela dengan tatapan yang cukup penasaran nih dengan si Haruto yang tiba-tiba terbang begitu saja. Sesampainya ke tempat para bandit, ada kapten dan cecunguk-cecunguknya yang sedang asik ngobrol karena mereka sudah berhasil melawan dan menekan sang ksatria perkasa Gold Zenfist alias ayahnya Haruto. Tanpa mereka sadari bahwa ternyata ada Haruto yang sudah ada di belakang mereka dan mendengar semua percakapan yang sudah mereka katakan. Haruto tentunya langsung mengekang pergerakan mereka agar tidak bisa bergerak, apalagi dia agak sedikit kesal ketika mereka lah yang sudah melukai ayahnya. Ketika diinterogasi, ternyata para bandit ini adalah prajurit dari Kekaisaran yang memang ingin membuat kekacauan selagi menyerang wilayah kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya Haruto. Flay pun ada bertanya-tanya apa tugas dari penjaga perbatasan karena kok mereka bisa saja masuk ke perbatasan dengan membawa begitu banyak orang sampai-sampai bisa bertempur dengan para prajurit di wilayah itu. Dan ternyata memang mereka pun punya orang dalam nih teman-teman, alias ada pengkhianat yang dibayar untuk menutupi atau membantu mereka dalam masuk ke wilayah tujuan hanya untuk menerima suap saja. Tentu setelah mendengar hal itu, Haruto pun ada berpikir bisa-bisanya yang jadi pengkhianat itu adalah petinggi dari bangsawan lain yang ingin menghancurkan wilayah mereka. Pada akhirnya, Haruto ada bilang ke Flay untuk membakar semua yang ada di sini, sampai-sampai manusia juga. Karena kemarahan Haruto sudah terbentuk ketika mereka sudah melukai ayahnya ketika bertarung sebelumnya. Keesokan harinya, Zenith sudah menerima surat anonimus dari Haruto yang berisikan informasi bahwa para bandit yang datang itu sudah dimusnahkan dan diberitahu juga bahwa para bandit itu bukan hanya bandit biasa, melainkan adalah prajurit dari kerajaan tetangga yang cukup licik untuk menghancurkan daerah Zenith ini. Di satu sisi, Charlotte yang sedang di pangkuan Zenith ada menanyakan siapa yang menghadapi orang-orang jahat itu. Lalu sang ayah ada mengatakan bahwa dia berpikiran ada satu orang saja yang bisa mengendalikan api di kediaman mereka, yaitu adalah Flay. Karena Flay sendiri adalah orang yang mengendalikan para monster yang ada di hutan untuk tidak menyerang manusia dan menghindarkan segala bahaya di daerah Zenith. Tentu saja, Charlotte langsung penasaran dan mulai meninggalkan kantor untuk pergi menuju Flay agar bisa menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya sendiri yang terlihat ada dua. Karena ternyata si Charlotte setelah melihat Haruto terbang, dia langsung masuk ke kamarnya Haruto dan melihat ada Haruto yang sedang enak tidur. Namun aura gelapnya itu tidak ada atau tidak terasa sama sekali olehnya. Makanya dia jadi makin penasaran. Flay dengan mudah menjawab bahwa Charlotte sudah melihat kehebatan Haruto dalam segi kekuatan yang bisa membuat bayangannya sendiri. Karena masih penasaran dengan kakaknya sendiri, Charlotte langsung memata-matai Haruto setiap hari dari malam hingga pagi. Tapi ketika dipanggil, Charlotte langsung saja kabur karena tidak mau berbicara dengan dirinya. Masalahnya kan teman-teman,
Charlotte ini melihat Haruto sampai kamar mandi sekalipun. Saat mereka sedang sarapan pagi, Zenny sedang membicarakan mengenai kepergian ibunya dengan Charlotte ke festival yang biasanya diadakan di wilayah mereka. Yang biasanya Zenny pergi juga. Namun karena ada kerjaan jadi hanya ibu dan Charlotte saja yang pergi ke tempat festival tersebut. Tentu saja saat makan saja Charlotte masih saja memandangi Haruto dengan tatapan penasaran. Haruto yang khawatir ada mengusulkan untuk membawa Flay juga sebagai penjaga. Namun dia baru teringat bahwa Flay itu sedang mengancam para monster di hutan ya teman-teman. Pada sore harinya, Haruto tiba-tiba mendapatkan peringatan dari sihir pelindungnya yang ditaruh di badan Charlotte. Tiba-tiba berbunyi yang menandakan bahwa mereka dalam bahaya. Benar saja, ternyata kelompok Charlotte sedang diserang oleh para prajurit yang menyamar menjadi bandit untuk menculik ibu dan Charlotte sebagai bahan tawanan mereka. Namun untungnya saja ibu dan Charlotte bisa kabur dengan arahan dari Haruto ke Charlotte, yang pada akhirnya mereka pun bisa loncat dari tebing dan mulai bersembunyi di dalam goa agar tidak ditemukan oleh para penjahatnya. Setelah meninggalkan Charlotte di dalam goa tersebut, dengan tindakan heroinnya, ibu Haruto langsung saja keluar dari goa untuk mengalihkan perhatian dari para pengejarnya. Saat keluar, dia pun menemukan bahwa ada sihir ilusi yang sudah dipasangkan oleh Haruto. Namun karena sudah terlanjur ketahuan, ibunya ini langsung saja mengeluarkan pisau untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengalihan dari para penjahat tersebut, teman-teman. Namun untungnya saja, Haruto sempat untuk menghancurkan pisaunya dan mulai marah ke para penculik dengan menerbangkan semua orang yang dilihat olehnya. Karena rasa kesalnya yang tidak terbendung sama sekali. Tentu saja, untung ada Haruto ya teman-teman. Jadi dia bisa melindungi keluarganya dari serangan para penjahat atau para bandit atau para ksatria yang berpakaian seperti bandit. Saat Haruto membawa kembali ibunya ke dalam goa, dia pun langsung ingin pergi. Namun karena Charlotte yang mulai berani untuk menghadapi Haruto, langsung saja memanggilnya dan menanyakan apakah kekuatan Haruto itu digunakan untuk menghukum para penjahat yang membuat Charlotte jadi tidak takut lagi dengan kakak laki-lakinya ini ya. Haruto pun bilang ke Charlotte untuk merahasiakan apa yang terjadi di situ agar dia bisa tetap menghukum kejahatan yang merajalela di dunianya. Memang lucu sekali ya teman-teman ketika melihat tingkah laku mereka ini. Saat di rumah pun bisa terlihat pembicaraan Haruto dengan ayahnya. Ada sempat membicarakan mengenai apa yang terjadi pada para penjahat, di mana Haruto ada memberikan kode-kode bahwa ada prajurit yang menyamar menjadi bandit untuk mengerjakan pekerjaan kotor untuk dalang yang melakukan setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan mereka sekarang ini. Sesampainya Charlotte dengan ibunya pulang, dia pun langsung ke kantor Zenfis dan disambut dengan baik atas keselamatan mereka. Tentu saja, setelah berpelukan, Charlotte langsung ke arah Haruto dan mulai memanggil dirinya sebagai kakak dan mengucapkan bahwa dia suka dengan kakaknya yang artinya dia sayang dengan kakaknya ya teman-teman. Jadi jangan berpikir macam-macam ini teman-teman. Setelah beberapa waktu berlalu, kedekatan Charlotte dengan Haruto semakin dekat karena Charlotte selalu datang ke kamarnya dan bermain sambil bercerita mengenai keseharian dirinya kepada Haruto. Tentu Charlotte ada melihat Haruto yang sedang memantau kegiatan orang-orang di kastil dengan sihirnya. Ketika dilihat, Charlotte malah mengira bahwa itu adalah sihir kuno. Karena hal itulah Charlotte malah semakin terkagum-kagum dengan kakaknya. Haruto juga membuat sebuah alasan bahwa ini adalah sihir kuno, jadi tidak banyak dokumentasi yang tersedia di dunia itu. Namun Charlotte membantah dugaannya karena langsung bilang kalau ternyata ada dokumentasi mengenai sihir kuno di perpus dalam kastil yang membuat Haruto kaget dan ingin melihatnya juga. Jadi selama bertahun-tahun Haruto tinggal di situ, dia nggak tahu bahwa ada perpustakaan yang berisikan mengenai sihir kuno. Sesampainya ke perpustakaan, Charlotte langsung mengambil beberapa buku untuk Haruto baca yang berisikan mengenai sihir kuno. Tentu banyak sihir yang memang jarang dilihat oleh Haruto sambil menumbuhkan rasa ketarik-tarikan dirinya pada sihir kuno yang baru saja dibaca. Dan ternyata juga Charlotte bisa membaca mengenai buku sihir kuno tersebut dengan mudah yang sontak membuat Haruto cukup kaget akan hal itu. Karena Charlotte begitu-begitu sering belajar atau diajari oleh ibunya dan Flay dalam membaca buku sihir kuno yang cukup sulit namun bisa dimengerti olehnya. Keren ya teman-teman, kecil-kecil sudah bisa baca buku sihir kuno. Ketika mengetahui itu, Charlotte juga ingin belajar dengan Haruto dan mulai duduk di pangkuannya sambil membaca buku. Karena memang dalam kebiasaan Charlotte selalu belajar dengan gaya seperti itu.
Ketika membaca buku sihirnya, Haruto pun ada mengingat anime yang pernah dia tonton di kehidupan sebelumnya, di mana Charlotte pun merasa penasaran mengenai apa itu anime. Tentu Haruto menjelaskan bahwa anime itu adalah gambar yang bisa bergerak dan memiliki suara. Pastinya hal itu membuat Charlotte ingin melihat anime dan membuat Haruto jadi ingin memenuhi permintaan adiknya yang imut itu, teman-teman. Beberapa minggu kemudian, Haruto pun bisa membuat sihir yang bisa terhubung dengan internet di bumi sebelumnya. Makanya Haruto bisa membuat sihir kuno berbentuk hologram streaming. Ketika melihat hal itu, Charlotte pun langsung terkejut dan merasa menemukan dunia baru yang memang berbeda dari dunianya sekarang ini. Tentu Charlotte yang seorang perempuan dan anak kecil akan memilih anime mengenai perempuan sihir atau mahou shoujo yang bisa berubah. Itu sudah menjadi stereotipnya ya teman-teman. Tapi sayang sekali Charlotte yang ingin menonton animenya malah tidak bisa mengerti bahasa yang dikatakan. Makanya Haruto membantu Charlotte untuk belajar bahasa Jepang. Memang kalau anak jenius tuh beda ya teman-teman. Karena Charlotte sudah bisa menguasai bahasa Jepang hanya dalam beberapa jam saja. Makanya setelah beberapa minggu dia pun sudah bisa menonton anime dengan bahasa Jepang tanpa kesulitan sama sekali. Luar biasa ya teman-teman si bocah jenius ini. Untuk teman-teman penonton saja, kalau nonton anime terus-menerus pasti akan merasa kesulitan dan kelelahan. Makanya, setelah menonton animenya, Haruto membuat peraturan untuk membatasi Charlotte untuk menonton selama 3 jam saja. Makanya, saat makan malam pun dia terlihat ngantuk sekali, sampai-sampai sempoyongan. Untung aja, Char bisa beralasan bahwa dia meneliti sihir kuno bersama Haruto, makanya jadi kelelahan. Setelah makan malam, Char yang masih mengikuti Haruto dibuat ngambek karena tidak bisa nonton anime lagi untuk malam itu dan langsung disuruh untuk mandi dan tidur saja oleh Haruto. Masalahnya teman-teman, Char langsung mandi bersama Haruto yang membuat Haruto membangkitkan aura kriminalnya karena otaknya yang sudah dewasa itu. Char pun ada melihat sebuah tanda yang ada di dadanya Haruto, namun dia malah mengira kalau itu adalah tanda pembela kebenaran, kayak superhero gitu ya. Imut banget sih si Charlotte ini. Apalagi saat dia ingin tidur, malah Char itu tidur bersama Haruto di ranjang yang sama. Ditambah ibunya ada melihat sambil ngintip-ngintip di pintu, sambil berdoa untuk keinginannya bisa terwujud nantinya. Pada keesokan harinya, Haruto bersama keluarga mengantarkan ayahnya untuk pergi membasmi bandit yang ada di hutan. Tetapi ketika di kamar pun bisa terlihat kalau Char yang terlihat merenung karena khawatir terhadap ayahnya yang pergi melawan bandit. Char pun yang masih polos ada menanyakan kenapa seseorang mau menjadi bandit. Haruto pun ada menjelaskan bahwa ada perselisihan di dalam kerajaan sekarang ini yang menyebabkan banyak warga yang biasa hidup damai terkena dampaknya dan menjadi bandit. Char juga ada mengharapkan bahwa dunia bisa lebih hidup bahagia bersama-sama. Ya namanya juga pemikiran anak-anak ya teman-teman. Haruto yang bingung untuk menjawabnya langsung disekat sama Char dengan menanyakan kenapa Haruto tidak memakai kekuatannya untuk membasmi para bandit itu. Karena dia itu kan pembela kebenaran atau seorang superhero. Ditambah Char yang sudah sering nonton anime malah minta Haruto bisa berubah menjadi seperti Power Ranger gitu ya teman-teman. Makanya karena Haruto merasa tidak mau membuat Char sedih, dia pun mencoba untuk merubah dirinya menjadi kesatria hitam yang membuat Char terkagum-kagum atas kekerenan kakaknya itu. Tapi saat dia minta untuk diajak pergi ikut membasmi kejahatan, malah ditahan sama Haruto yang membuat Char langsung menurung sedih. Tentu saja Haruto langsung memberikan CCTV sihir untuk Charlotte melihat apa yang akan dia lakukan saat beraksi menjadi pahlawan kebenaran ya teman-teman. Haruto yang sudah beraksi langsung mengincar para bandit yang sedang bersembunyi di dalam goa. Ketika disamperin, tentu saja Haruto berperilaku kayak anak Chuunbyo gitu ya teman-teman, dan langsung memukul-mukuli para banditnya. Tetapi tiba-tiba ada ayahnya yang datang dengan para pasukan yang sudah bersedia untuk bertempur. Tentu hal itu menambah kecurigaan karena ada seseorang yang mengalahkan para bandit itu sendiri. Ketika ditanyakan, Haruto menyebut namanya Madani, yang artinya belum tahu atau belum punya nama sama sekali. Zenfish pun ada mengira kalau dialah yang menyelamatkan istri dan anaknya, dan mulai menanyakan tujuannya apa. Dengan rasa malu, Haruto menyebut bahwa dia adalah sahabat kebenaran, dan menjunjung tinggi kebenaran juga. Memang, kalau kita berperilaku seperti itu, bakal bikin malu seumur hidup ya teman-teman. Malahan si Char ini malah nanya kapan lagi Haruto akan melakukan hal itu, yang membuat Haruto semakin lelah dengan permintaan adiknya yang manis itu.
Akibat permintaan itulah, Haruto setiap ada kesempatan akan selalu bertarung melawan para bandit seperti Power Ranger yang tidak berhenti-hentinya untuk melawan kejahatan. Dan yang pastinya setelah melakukan hal itu, Haruto pun disebut sebagai kesatria hitam di daerahnya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Haruto mulai menyempurnakan skill sihir kunonya dengan belajar di perpus dengan giat, sampai-sampai dia berhasil membuat kloningan dirinya sendiri jadi memiliki kesadaran dan kebiasaan yang mirip dengan Haruto. Dari sifat malas hingga sifat nyelenehnya yang bikin pembuatnya aja sendiri ngeselin atau kesel juga sama kloningannya sendiri. Apalagi kerjaan kloningannya ini cuma tidur mulu, sampai-sampai ketika ada tamu yang datang dan Haruto dipanggil untuk menyambutnya saja, si Haruto asli menyuruh kloningannya yang menggantikan dan ditolak mentah-mentah sama si kloningannya. Memang sama aja ya sifat si pembuatnya, teman-teman. Tibalah saat Haruto dan keluarga sedang menerima tamu dari kerajaan utama yang merupakan seorang putri dan pangeran yang datang. Jika dilihat dari sisilah keluarganya, memang mereka ini sebenarnya kuasa keluarga dengan Haruto yang aslinya ya. Tapi kan karena mereka nggak tahu aja nih teman-teman. Tetapi perilaku pangeran yang angkuh dan tidak suka diremehkan membuat Zanfis pun harus membungkukkan badannya ke mereka. Memang mengesalkan ya, apalagi dia mengatai saudara perempuannya saja begitu dengan kasar. Ditambah dia melihat Haruto yang melotot ke dia saja langsung dikatain sebagai anak sampah level 2 dan menantangnya dalam duel. Haruto yang sudah tahu sifat si pangeran yang busuk ini langsung saja melihat status si pangeran saat ingin duel. Ayahnya Haruto dan si putri memang lebih tinggi dari si pangeran itu sendiri. Tapi karena memang si pangeran yang angkuh ini keras kepala yang membuat Haruto memasangkan sihir pelindung ke dirinya sendiri agar bisa berpura-pura lemah untuk kesenangan si pangeran yang ingin menghajarnya. Tapi saat disiksa ini, si pangeran ada bilang ke Haruto untuk menyerangnya kembali. Dan disitulah kesempatan Haruto langsung saja melakukan serangan balasan untuk melawan si pangeran dengan mudahnya, sampai-sampai si pangeran itu tidak berkutik sama sekali. Karena hal itu juga, si putri yang melihatnya pun jadi terkaget-kaget dengan apa yang baru saja dia lihat dan menanyakan apakah benar Haruto itu hanya level 2 saja. Sang ayahnya pun hanya bisa menjawab memang benar dia hanya level 2. Dan itu yang tidak bisa dia mengerti, bahkan Haruto sendiri pun tidak mengerti mengenai apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini. Jadi mereka hanya bisa pasrah saja teman-teman. Melihat keadaan pangeran yang sudah jatuh terpuruk, dia pun langsung mengeluarkan sihir fireball yang memang gak kecil, tapi punya efek berbahaya. Tentu langsung saja bisa ditepis oleh Haruto. Dan Haruto yang mulai kesal ada membalikan sihir fireballnya dengan tingkat yang lebih tinggi lagi dari kepunyaan si pangeran. Pada akhir pertandingan sendiri, Haruto disamperin oleh sang putri dan meminta maaf pada Haruto sekalian menanyakan apakah benar Haruto itu hanya level 2 dan dijawab singkat dengan jawaban benar, begitulah hasilnya. Baru deh, Haruto langsung kabur begitu saja meninggalkan lapangan tanding. Memang Haruto pun berpikir jika orang kerajaan pusat ada yang mengetahui bahwa ada anak yang hanya level 2 dan mungkin sedang mencarinya. Namun prasangka itu ditepis lagi oleh Haruto dengan bilang kalau mereka saja dengan mudah untuk menelantarkan dirinya. Jadi hal itu tidak mungkin ya teman-teman. Dalam pikiran Haruto. Padahal si pangeran yang tahu bahwa Haruto itu level 2 itu saja menandakan bahwa sepertinya serangan-serangan bandit itu dari orang tuanya Haruto yang asli. Atau si raja dan ratu yang somplak itu ya teman-teman, yang mengirim untuk menyelamatkan Haruto. Sepertinya begitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu lagi kembali di video lainnya atau di next video ini. Bye-bye!